Kalau kalau pertanyaannya enak mana itu enak dan tidak enak itu dah pertanyaannya kalian itu mau kepingin masyarakat yang seperti apa gitu ya itu. Misalnya kamu kepingin masyarakat yang tertib ya di Jepang gitu. Tapi di Jepang kamu nggak bisa punya pembantu dua tiga empat nggak bisa gitu. Loh itu konsekuensinya gitu ya itu. Misalnya, kamu kalau di Jepang nggak bisa loh, merek lampu merah nerobos kan nggak bisa. Kalau di Indonesia kan bisa gitu. Loh, milih mana? Kamu kalau di Jepang nggak ada orang nyetir sambil wosapan kayak Ike, nggak ada itu. Loh, sekarang, Nah, loh lah iya. Sekarang kalau kita berbicara kabur, enak mana di Indonesia atau kabur itu? Pertanyaanku, lo kamu itu kepingin seperti apa itu? Kamu pengen masyarakat yang insya Allah, masya Allah ya di Indonesia. Kalau di negara lain nggak punya itu, nggak ada gitu. Masya Allah, subhanallah, barokah, fi umrik nggak ada di negara lain gitu. Kalau kamu menginginkan begitu ya di Indonesia gitu. Tapi kalau kamu menginginkan nggak ada itu ya di luar itu. Jadi kalau kamu menginginkan tiap hari ada pengajian teriak-teriak di masjid ya di Indonesia gitu. Ya itu Islami yo nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kepingin kamu masyarakat yang gembira, bengok-bengok dan apa namanya nggak resek tapi nggak ngurus ya di Belanda gitu ya. Belanda itu gitu. Belanda itu kayak kadang-kadang guyonnya itu beda dengan orang-orang Eropa yang lain gitu, orang-orang Belanda. Ya itu adalah bagaimana kalau yang kita namanya yang disebut perilaku perilaku masyarakat itu ya tentu beda. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya Jepang itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak, itu. Enggak pernah. Ya. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya masyarakat Finlandia itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Cuma berbeda. Bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia tidak, gitu ya. Itu bedanya, gitu. Jepang itu tidak lebih bagus dari Indonesia. Cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia tidak. Itu bedanya, gitu. Bagus mana? Loh, ya terserah kamu itu. Bagus itu kan penilaianmu itu ya itu. Tertib di Jepang itu tidak ada orang menyangkal di Jepang itu tertib gitu ya. Handphone ketinggalan nggak ada yang megang gitu. Nggak ada yang megang gitu. nah, Tidak aku ada yang ngambil. membuktikan tuh Mas, handphone hilang, ketemu tuh, didiemin aja di situ. Akhirnya Nah, udah balik lagi dibiarin. masih ada. Iya. Ya kamu nggak usah membuktikan itu sudah terbukti ratusan tahun itu. Seneni mana Kamu iya nggak bener. usah membuktikan pun sudah terbukti gitu ya. Ya, pengalamanmu itu tidak bisa membantah pengalaman banyak orang gitu ya itu. Jadi pengalamanmu itu tidak bisa dipakai justifikasi. Terbukti pengalaman saya, lo pengalamanmu dibandingkan dengan pengalaman orang lain ya nggak level gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan itu terjadi gitu, terjadi di Jepang gitu. Tapi kalau kamu nemu dompet di Jepang, kamu tidak bisa membelanjakan itu. Kalau di Indonesia bisa, itu berdalih rezeki anak soleh itu. Kamu ambil, kamu belanjakan itu. Terus kalau ditanya, itu nggak nyuri, itu nemu itu. Loh ya ada peristiwa yang ada orang nemu dompet, ya. Terus ternyata ATM-nya itu PIN-nya itu PIN tanggal lahir, ada KTP-nya di situ. Dikuras itu. Banyak netizen itu yang berkomentar, lu itu kan nggak nyolong, itu nemu itu. Ya, jadi ya kamu sendiri yang berpikir apakah enak di sana atau enak di sini gitu ya. Atau enak di Jepang ini atau enak kamu di Indonesia. Apa kamu hidup di Belanda atau di Indonesia gitu. Perbedaannya ya jelas gitu. Kalau di Belanda itu ya memang ya kamu nggak resek di Belanda itu kalau ada anak nggak ngabarin orang tua itu kalau nggak ada kabar artinya kabar baik gitu kabar baik itu kalau di Indonesia kamu nggak ngasih kabar 2 hari oh dibagi-bagi kamu itu apalagi di WhatsApp nggak bales wah
lebih parah lagi kamu baca nggak kamu reply, wah udah makin parah gitu. Ya, nah sekali lagi, apakah perilaku di Indonesia itu membuat kamu gembira? Aku nggak nanya bahagia ya, membuat kamu gembira. Kalau kamu membuat gembira ya terima apa adanya gitu. Yang jadi persoalan kamu tidak mau menerima konsekuensinya itu. Yang paling gampang gini lah. Paling gampang itu misalnya kalian macet-macet itu. Kalian ngomel sepanjang macet itu. Ini orang-orang ini pada mau kemana? Lah kamu mau kemana? Itu. Orang kamu yang membentuk kemacetan kok, kamu ngomel itu. Bayangin kamu di kemacetan, terus ngomel. Ini orang-orang pada mau kemana sih? Ini pada nggak teratur. Kamu bagian dari ketidakteraturan itu. Ya, terus misalnya ini orang Indonesia menamakan Indonesia sebagai Konoha itu. Ini maksudnya apa coba itu. Ya itu. Lo kamu membentuk populasi ini itu. Populasi Indonesia, perilaku Indonesia itu kamu bentuk, kita bentuk, aku ikut bentuk itu. Ya. Bagaimana aku terus nyinyiri perilakunya orang Indonesia? Aku tidak pernah nyinyir terhadap perilakunya. Beda gitu ya. Beda itu. Termasuk mau kabur ke luar negeri itu kalau nggak orang Indonesia nggak ada itu. Ya itu. Ya mau kabur ke luar negeri. Kalau tanya, emang alasanmu mau kabur ke luar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja itu. Keterampilanmu itu apa? Cuma nyinyir nang apa medsos itu. Terus kamu mau kabur. Di sana itu loh kamu mau ngapain itu ya, kecuali kamu itu anaknya orang kaya raya, duit nguake, 7 turunan nggak habis ya nggak apa-apa itu. Ya, jagoannya kalau di pilpres mau pindah negara. Nah, emang di sana terus jagoanmu jadi presiden itu. Ya itu. Ya dikejar-kejar Bang Titil. Lawan kamu dikejar-kejar Bang Titil. Cukup beli tiket pesawatnya aja nggak bisa, mau ngabur apa itu. Ya sebetulnya ungkapan mau kabur itu sebetulnya itu ya hiburan aja, itu nggak akan dijalankan gitu ya. Nggak akan lah dijalankan. Orang ngabur itu nggak akan dijalankan. Apa? Mau kabur apa? Mau naik angkot aja pas-pasan, mau beli pesawat, beli tiket, ya, mengurus visa, paspor. Oh makan duit gak gablek, aneh-aneh itu ya itu. Itu sebetulnya ungkapan yang seperti itu pindah negara aja itu. Mana negara mana? Sudan, Afghanistan, Iran, itu mana? Itu yang kamu mau tuju mana? Itu. Nah, Jadi ya Dok, apa? Dok, tapi kalau dari pengalaman Dok Des udah datang ke ratusan negara ya, ratusan. Favoritnya negara mana? Nggak ada favorit. Oh, nggak ada ya. Itu Nggak tadi ada. pertanyaan dari YouTube ya. Aku nggak Mm-mm. punya favorit itu. Oh, nggak ada. Favoritku tuh duit itu. Kalau ada duit Sama. enak. Lah iya itu. Tuh, setuju semua Ical langsung seneng Iya, banget. aku tuh tidak punya negara favorit. Mau kamu di Jepang, kamu di Belanda, kalau kamu nggak punya duit, ya melana kamu itu loh itu. Bener banget. Ya itu. Jadi aku tuh nggak punya. Lu aku tuh ke Jepang, ke Norwegia ini dalam rangka kerja itu. Bukan jalan-jalan gitu loh ya itu. Lah, aku ini dalam rangka mencari sesuap nasi dan semangkok berlian. Oh no, itu. Ya, ini adalah pekerjaan. Jadi kalau pas datang di Jepang, ya konsekuensinya sebagai orang Jepang gitu ya. Jalan kemana-mana, naik kereta, main-mana, itu nggak apa-apa itu. Lah kalau di Jakarta, waduh, panas, bau knalpot, sorry ya, itu nggak mau, gitu, bawa mobil gitu ya. Macet, loh itu konsekuensi logis. Kalau aku macet-macet di Jakarta, nyetel wayang gitu itu. Nggak usah ngamuk-ngamuk, macet ada apa gitu ya, nyetel wayang. Bayangin dari rumah sakit di Tangerang ke rumah sakit di Lebak Bulus itu. Bisa 2,5 jam itu, wayang 2,5 kaset itu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Dinikmati ya, Mas. Ya nggak menikmati juga. Ini menerima konsekuensinya itu. Menerima konsekuensi. Iya kok menerima konsekuensinya ya macet mau apa gitu, mau teriak-teriak
Ini kemana saja nih? Konoha ini ini koyok gena, koyok 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 waras-waras wae ngono ya. Kayak yes gitu. Nah, itu yang tapi ya masyarakat Indonesia ya gitu menyebut negaranya Konoha gitu itu. Ya, itu kalau aku paling banter ya masyarakat Bumi Bleber ya, paling banter itu ya. Ya, tapi aku tidak pernah nyebut Konoha, apalah dulu apa Wakanda lah, sebelum Konoha kan Wakanda itu. Ya, ya tapi ya enggak apa-apa juga nyebut seperti itu tuh enggak apa-apa, tapi itu menunjukkan ya memang perilaku orang Indonesia itu seperti ini gitu. Ya seperti kamu, seperti aku gitu. Pada saat aku tinggal di Jepang, loh aku membentuk populasi, membentuk komunitas Jepang gitu. Ya gitu. Ya ikut-ikut membentuk apa komunitas Jepang gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi enak mana itu? Ya sama sama aja kalau menurutku ya. Selama kamu punya uang itu nggak ada persoalan besar gitu. Di Indonesia kalau kamu punya duit banyak nggak pingin pindah negara kamu sumpah itu. Bener, yes, betul. Ya itu. Ya kamu kalah bersaing aja terus pengen pindah negara terus kamu di sana bisa kamu hidup layak. Oh, belum tentu gitu ya. Tapi Ya, sekali lagi yang namanya ungkapan-ungkapan itu bukan ungkapan serius lah itu ya. Bukan besok lupa mereka cari acara lain itu. Wong namanya hashtag itu paling lama umurnya 2 minggu paling lama. Habis itu lupa bikin hashtag lain gitu ya itu. iya. Ini ada Gunadi Wirawan juga yang bilang begitu. Penduduk sosmed umumnya kere, jadi hanya berisik-berisik aja. Ya enggak juga lah kalau kiri kamu jangan jangan melakukan apa namanya apa itu jenenge? Generalisasi. Generalisasi ya enggak lah itu. Tapi ada yang nanya nih, Dok, apakah negara Konoha memang sehopeless itu? Apa perlu dibom nuklir Konoha dulu? itu apa sih Sa? Aku pengen tahu Ah. Konoha itu emang ada ya negara Konoha ya? Apa perlu dibom nuklir dulu kayak Jepang biar kemajuannya nular? Sebetulnya ya sekarang itu kalau kamu melihat Indonesia itu ya nggak jelek-jelek amat lah ya gitu ya. Ya PDB bagus gitu ya. Ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Ferrari ya berkeliaran gitu ya. Banyak lah orang kaya di Indonesia itu. Terus kemudian kamu bisa nonton bioskop enak gitu ya itu. Kamu kalau di Afghanistan nggak bisa loh gitu ya itu. Ya itu. Ya ya misalkan di Indonesia ya ya dengan kebiasaannya ya hidup di Indonesia orang Indonesia merasa nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Ya kamu itu misalnya kalian nerobos lampu merah, merasa nggak ada yang salah. Itu semua orang melakukan kok gitu itu. Ya lewat jalur busway nggak apa-apa, semua orang juga melakukan. Paling ada polisi ditilang gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan Indonesia itu kalau di misalkan peringkat ya, peringkat negara paling religius nomor 3 loh kan. Ya, kalau kamu orang religius sudah di Indonesia aja itu. Kamu di religius nanti kamu pindah ke Jepang nanti kamu tersiksa lihat orang Jepang gitu. Religius kamu pindah ke Norwegia kamu tersiksa kamu. Yang katedral kosong gitu. Jadi kalau kamu orang religius ya di Indonesia aja. Orang Indonesia negara religius nomor 3 gitu. Ya, jadi masalah enak-enaknya itu ya itu. Kamu ke Arab enak ya kalau di Arab bisa umroh tiap hari. Lah, emang kamu bisa hidup di Arab? Oh, belum tentu itu. Ya kamu di Arab cuma 3 hari, 4 hari umroh terus pulang itu ya. Enak, udah itu. Jadi ya enak hidup di Arab itu. Oh, lah kamu di Arab belum tentu kamu itu terus kemudian bisa hidup itu. Jangan-jangan kamu jadi apa tukang sapu. Ya nggak apa-apa juga sih tukang sapu itu. Ya enggak ada masalah gitu kalau mau itu ya. Enak ya hidup di apa namanya di Doha itu. Ya, ya kan kamu melihatnya sehari 2 hari. Kalau lama di situ ya bosen gitu. Ya Terus jadi apa tadi aku lihat di TikTok ya ada suami istri gitu di Australia ya. Dia itu kayaknya buka restoran gitu. Terus dia bilang, "Ya ini udah mau pindah warga negara deh kita soalnya di sini banyak sekolah Islam, terus
apalah gitu. Dia nunjukin banyak hal. Nah, benar di sana banyak sekolah Islam. Ada yang nggak banyak lah, ada sekolah Islam. Itu kan kalau ngomong sok sering-sering itu hiperbola gitu ya. Iya, ya. Hiperbola banyak itu berapa 100 200 gitu ya, enggak lah ya gitu. Maksudnya di sana pilihannya banyak, sekolah-sekolah Islam gitu yang modern gitu ya, gitu-gitu tuh kan laku di Australia, ada di daerah Lakemba itu ada itu ya gitu ya, dan mereka dapat tunjangan, anak sekolah nggak bayar gitu ya itu. Ya, tapi ya tetap aja kamu nggak bisa punya pembantu 4 gitu, nggak punya gitu ya. Mobil mahal gitu, pajaknya mahal, ya, parkirnya juga mahal gitu. Nah di Indonesia, kamu bisa mobil punya 2 itu, coba gitu. Kurang opo gitu. Ya mobilnya 2 gitu. Anak itu kok ada mobil pisan mariki. Lo ya apa? Kan kalau di Malaysia, di Australia nggak bisa kamu kayak gitu. Apa juga salah aja gue. Lah iya gitu kan, misalnya Ika ini suruh Ganjil pindah ke dan genap. Australia, ya nggak Hmm. enak-enak di sini, udah punya mobil, pak suaminya bawa, Ika bawa, bentar lagi anaknya dibeliin. Li kalau di Australia nggak bisa gitu, ya gitu. Anaknya Ika itu lulus kuliah gitu. Itu kalau misalnya sekarang magang gitu ya. Magang kan tinggal ngomong temennya gitu. Kalau di Australia nggak bisa gitu. Di Australia panjang mau Tapi magang kan gitu. ikut tes, Mas. Lah iya, tapi meskipun ikut tes loh ya, kalau nggak ada koneksi mana bisa itu. Iya, bener. Kalau nggak ada Yes, koneksi susah. benar-benar. Susah, itu Loh lah betul. Susah. iya gitu ya. Makanya sekarang kalau aku nanya ke, enak mana kamu di sini di Indonesia apa di Jepang? Kalau di Jepang urusannya panjang, mau yang namanya mau magang ini gitu. Jadi ya, jadi jangan jangan dianggap bahwa yang namanya luar negeri itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak itu. Enggak itu. Beda aja gitu ya, beda gitu. Nah, kalau kamu kepingin perang ya pindah ke Afghanistan sana, perang, bosen perang balik nang Indonesia. Jangan bikin perang di Indonesia gitu. Tuh sana di Afghanistan, di Gaza sana, terus perang, bosen pulang gitu. Ya itu. Jadi ya pakai rekreasi aja. Itu kan sudah terbukti tuh orang-orang yang wah membakar apa paspor Indonesia, bergabung ISIS, sekarang teriak-teriak minta dipulangkan. Bosen gitu. Perang itu enak cuma sedikit, orang kamu perang-perangan, baru perang lama capek itu. Ya. Kamu kira perang kayak di film cuma 2 jam selesai, ya enggak lah gitu ya. Itu ya, sama nih. Titipan pertanyaan dok, mungkin agak keluar topik tapi masih oke sih dari di WA nih. Apakah yang dinarasikan oleh Yuval di Homo Deus adalah suatu sistem yang hanya memiliki satu pemerintahan dan satu mata uang yang mana meleburkan atau menghilangkan batas-batas wilayah dan konsep nasionalisme? Ya itu kan perkiraannya Yuval. Sekali lagi ya, tidak ada orang yang bisa meramal, itu tidak ada. Gitu. Tidak ada. Kalau Artinya, menjelaskan apa yang terjadi, Yuval begini, gitu ya. Yuval itu begini kalau dia menjelaskan apa yang sudah terjadi. Kalau menjelaskan apa yang akan terjadi, ya sama aja. Alvin Toffler ya, John Naisbitt lah, Yuval Noah Harari. Kemungkinan salah itu besar itu. Nah, Ya, apalagi di Homo Deus itu. Di Homo Deus itu dia dimulai bahwa kita memasuki saat yang tidak ada presidennya sama sekali. Ya, di bukunya Yuval Noah Harari itu yang di Homo Deus itu. Lah, lah kamu nggak punya presiden kok ngeramal gitu. Ya sama dengan yang namanya John Naisbitt dengan Megatrend 2000 atau Alvin Toffler dengan The Third Wave yang ditulis tahun 79 itu ya. Wah, zaman segitu kita baca, keren ya. Wah, lah sekarang ternyata omongan mereka salah semua itu. Nggak ada yang benar itu. Apalagi sekarang gitu. Tapi kalau ya itu kan reka-reka si Yuval Noah Harari berdasarkan keadaan-keadaan sekarang itu ya gitu. Tapi sekali lagi tidak ada orang yang bisa meramal masa depan. Nggak ada. Nggak ada.
Audio buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bagian 2 Tantangan Politik. Bab 7. Nasionalisme. Masalah global membutuhkan jawaban global. Mengingat bahwa seluruh umat manusia sekarang merupakan satu peradaban, dengan semua orang yang berbagi tantangan dan peluang yang sama, mengapa orang Inggris, Amerika, Rusia, dan banyak kelompok lainnya berpaling isolasi nasionalistik? Apakah tiga kembali ke nasionalisme menawarkan solusi nyata untuk masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia global kita? Atau itu pelarian kesenangan yang dapat menghancurkan umat manusia dan seluruh biosfer menjadi bencana? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus menghilangkan penyebaran mitos. Bertentangan dengan kearifan umum, nasionalisme bukanlah yang alami dan abadi bagian dari jiwa manusia, dan itu tidak berakar pada biologi manusia. Benar, manusia adalah makhluk sosial melalui, dengan loyalitas kelompok tercetak dalam gen mereka. Namun, selama ratusan ribu tahun Homo sapiens dan nenek moyang hominidnya hidup berdampingan komunitas yang jumlahnya tidak lebih dari beberapa lusin orang. Manusia dengan mudah mengembangkan kesetiaan pada kelompok kecil yang intim seperti suku, infanteri perusahaan atau bisnis keluarga, tetapi sulit bagi manusia untuk setia kepada jutaan orang asing. Kesetiaan masa semacam itu hanya muncul di beberapa ribu tahun terakhir, kemarin pagi, dalam istilah evolusi, dan mereka membutuhkan upaya konstruksi sosial yang sangat besar. Orang-orang bersusah payah membangun kolektif nasional karena mereka menghadapi tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu suku pun. Ambil contoh, suku-suku kuno yang hidup di sepanjang sungai Nil ribuan tahun yang lalu. Sungai adalah sumber kehidupan mereka. Itu menyirami ladang mereka dan menjalankan perdagangan mereka. Tapi itu sekutu yang tidak bisa diprediksi. Hujan terlalu sedikit, dan orang mati kelaparan, terlalu banyak hujan, dan sungai meluap nyaban dan menghancurkan seluruh desa. Tidak ada suku yang bisa memecahkan masalah ini dengan sendiri, karena masing-masing suku memerintahkan hanya sebagian kecil dari sungai dan dapat memobilisasi tidak lebih dari beberapa ratus pekerja. Hanya yang umum upaya membangun bendungan besar dan menggali ratusan kilometer kanal bisa berharap untuk menahan dan memanfaatkan sungai yang besar itu. Inilah salah satu alasannya mengapa suku-suku itu secara bertahap bersatu menjadi satu bangsa yang memiliki kekuasaan untuk itu membangun bendungan dan kanal, mengatur aliran sungai, membangun cadangan biji-bijian untuk tahun-tahun sulit, dan membangun sistem transportasi nasional dan komunikasi. Meski memiliki kelebihan seperti itu, mengubah suku dan klan menjadi satu bangsa tidak pernah mudah, baik di zaman kuno maupun sekarang. Untuk menyadari caranya sulit untuk mengidentifikasi dengan bangsa seperti itu, Anda hanya perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya kenal orang-orang ini? Saya dapat menyebutkan nama 2 saudara perempuan dan 11 S dan menghabiskan sepanjang hari untuk membicarakan tentang kepribadian, kebiasaan, dan hubungan. Saya tidak bisa menyebutkan 8 juta orang yang berbagi Israel saya kewarganegaraan, saya belum pernah bertemu sebagian besar dari mereka, dan saya sangat tidak mungkin temui mereka di masa depan. Kemampuan saya untuk tetap merasa setia pada ini masa samar bukanlah warisan dari nenek moyang pemburu pengumpul saya, tapi keajaiban sejarah baru-baru ini. Seorang ahli biologi Mars yang hanya mengenal anatomi dan evolusi Homo sapiens tidak pernah bisa menebak bahwa kera tersebut mampu mengembangkan ikatan komunal dengan jutaan orang asing. Untuk meyakinkan saya agar setia kepada Israel dan 8 juta penduduknya, Gerakan Zionis dan negara Israel harus menciptakan aparat raksasa pendidikan, propaganda dan pengibaran bendera, serta sistem nasional keamanan, kesehatan dan kesejahteraan. Bukan berarti ada yang salah dengan obligasi nasional. Besar sistem tidak dapat berfungsi tanpa loyalitas massa, dan memperluas lingkaran empati manusia pasti ada manfaatnya. Bentuk patriotisme yang lebih lembut telah menjadi salah satu ciptaan manusia yang paling baik hati. Percaya itu bangsaku unik, yang pantas mendapatkan kesetiaanku, dan aku memiliki yang spesial kewajiban terhadap membernya menginspirasi saya untuk peduli dan membuat orang lain pengorbanan atas nama mereka. Adalah kesalahan yang berbahaya untuk membayangkan tanpa itu nasionalisme kita semua akan hidup di surga liberal. Lebih mungkin, kami akan hidup dalam seperti Swedia, Jerman, dan kekacauan suku. Swiss semua negara damai, makmur dan liberal yang menikmati perasaan yang kuat al-nasionalisme. Daftar negara yang tidak memiliki obligasi nasional yang kuat termasuk Afghanistan, Somalia, Kongo, dan sebagian besar negara gagal lainnya masalahnya dimulai ketika patriotisme jinak berubah menjadi sovinistik ultranasionalisme. Alih-alih percaya bahwa bangsa saya unik, yang memang benar untuk semua bangsa, saya mungkin mulai merasa bahwa bangsa saya adalah yang tertinggi, bahwa berhutang seluruh kesetiaan saya,
dan bahwa saya tidak memiliki kewajiban yang signifikan kepada siapa lain. Ini adalah lahan subur untuk konflik kekerasan. Untuk generasi paling banyak kritik dasar terhadap nasionalisme adalah bahwa hal itu menyebabkan perang. Namun hubungan antara nasionalisme dan kekerasan hampir tidak dapat menahan ekses-ekses nasionalis, terutama seperti setiap negara membenarkan ekspansi militernya sendiri dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya melawan intrik tetangganya. Selama bangsa menyediakan sebagian besar warganya dengan tingkat keamanan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka rela membayar harga dengan darah. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 kesepakatan nasionalis masih terlihat sangat menarik. Padahal nasionalisme itu mengarah pada konflik yang menghebohkan di sebuah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara bangsa modern juga membangun sistem besar-besaran kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Pelayanan kesehatan nasional dibuat Passchendaele dan Verdun tampak berharga. Semuanya berubah pada tahun 1945. Senjata nuklir ditemukan secara tajam memiringkan keseimbangan kesepakatan nasionalis. Setelah orang Hiroshima tidak lagi takut bahwa nasionalisme hanya akan mengarah pada perang, mereka mulai takut akan hal itu akan menyebabkan perang nuklir. Penghancuran total memiliki cara untuk mengasah pikiran orang-orang, dan terima kasih banyak untuk bom atom, itu tidak mungkin terjadi dan jin nasionalis setidaknya diperas setengah jalan kembali ke botolnya. Sama seperti penduduk desa kuno di Cekungan Nil mengarahkan beberapa kesetiaan mereka dari klan lokal ke kerajaan yang jauh lebih besar yang mampu menahan sungai berbahaya, jadi di era nuklir global komunitas secara bertahap berkembang di atas dan di atas berbagai negara, karena hanya komunitas seperti itu yang dapat menahan iblis nuklir. Dalam kampanye kepresidenan AS tahun 1964, Lyndon B. Johnson menayangkan iklan Daisy yang terkenal, salah satu karya tersukses propaganda dalam sejarah televisi. Iklan dibuka dengan sedikit gadis memetik dan menghitung kelopak bunga aster. Tetapi ketika dia mencapai 10, suara metalik laki-laki mengambil alih, menghitung mundur dari 10 sampai 0 seperti dalam hitung mundur rudal. Setelah mencapai 0, kilatan terang dari sebuah nuklir ledakan memenuhi layar, dan kandidat Johnson berbicara kepada orang Amerika publik dan berkata, "Ini taruhannya. Untuk membuat dunia di mana semua anak-anak Tuhan bisa hidup, atau pergi ke kegelapan. Kita harus mencintai masing-masing lain, atau kita harus mati." Dua kami cenderung mengasosiasikan, bercinta, bukan perang kebijaksanaan diterima bahkan di antara politisi keras kepala seperti Johnson. Akibatnya, selama Perang Dingin nasionalisme mengambil kursi belakang ke pendekatan yang lebih global untuk politik internasional, dan ketika Perang Dingin berakhir, globalisasi tampaknya menjadi gelombang masa depan yang tak tertahankan. Dulu berharap umat manusia akan meninggalkan politik nasionalistik sepenuhnya di belakang, sebagai peninggalan zaman yang lebih primitif yang mungkin paling menarik bagi penduduk yang kurang informasi dari beberapa negara terbelakang. Acara baru-baru ini namun, bertahun-tahun membuktikan bahwa nasionalisme masih memiliki pegangan yang kuat warga Eropa dan Amerika Serikat, belum lagi Rusia, India dan Cina. Diasingkan oleh kekuatan impersonal kapitalisme global, dan ketakutan untuk nasib sistem kesehatan nasional, pendidikan dan kesejahteraan rakyat semua di seluruh dunia mencari jaminan dan makna di pangkuan bangsa. Namun pertanyaan yang diajukan Johnson dalam iklan Daisy itu genap lebih relevan hari ini daripada pada tahun 1964. Akankah kita membuat dunia di mana semua manusia bisa hidup bersama? Atau akankah kita semua pergi ke kegelapan? Apakah Donald Trump, Theresa May, Vladimir Putin, Narendra Modi, dan rekan-rekan mereka selamatkan dunia dengan mengipasi sentimen nasional kita? Atau arus nasionalis melontarkan bentuk pelarian dari masalah global yang sulit diselesaikan kita hadapi? Tantangan nuklir. Mari kita mulai dengan musuh bebuyutan umat manusia, perang nuklir. Saat Daisy iklan ditayangkan pada tahun 1964, 2 tahun setelah krisis rudal Kuba, pemusnahan nuklir adalah ancaman yang nyata. Pakar dan orang awam sama-sama takut umat manusia tidak memiliki kebijaksanaan untuk mencegah kehancuran, dan bahwa hanya masalah waktu sebelum Perang Dingin menjadi sangat panas. Faktanya, umat manusia berhasil bangkit menghadapi tantangan nuklir. Orang Amerika, Soviet, Eropa, dan Cina mengubah cara geopolitik selama ini dilakukan selama ribuan tahun, sehingga Perang Dingin berakhir dengan sedikit pertumpahan darah, dan tatanan dunia internasional baru memupuk era yang belum pernah terjadi sebelumnya perdamaian. Tidak hanya perang nuklir dapat dihindari, tetapi semua jenis perang menurun. Sejak 1945, secara mengejutkan hanya sedikit perbatasan yang digambar ulang dengan telanjang agresi, dan sebagian besar negara telah berhenti menggunakan perang sebagai standar politik alat. Pada 2016, meski terjadi perang di Suriah, Ukraina, dan beberapa titik panas lainnya, lebih sedikit orang yang meninggal karena kekerasan manusia daripada karena obesitas, karena mobil kecelakaan,
atau karena bunuh diri. Ini mungkin politik terbesar dan pencapaian moral zaman kita. Sayangnya, sekarang kita sudah terbiasa dengan pencapaian ini, sehingga kita mengambilnya begitu saja. Inilah sebagian alasan mengapa orang membiarkan diri mereka bermain api. Rusia dan AS baru-baru ini memulai perlombaan senjata nuklir baru, mengembangkan mesin hari kiamat baru yang mengancam untuk membatalkan kemenangan dengan susah keuntungan dalam dekade terakhir dan membawa kita kembali ke ambang nuklir penghancuran. Sementara itu, publik telah belajar untuk berhenti mencemaskan dan mencintai bom, seperti yang disarankan dalam Dr. Strangelove, atau baru saja melupakannya adanya. Dengan demikian, debat Brexit di Inggris, kekuatan nuklir utama, berputar terutama seputar masalah ekonomi dan imigrasi, sedangkan yang vital kontribusi Uni Eropa untuk perdamaian Eropa dan global sebagian besar telah diabaikan. Setelah berabad-abad pertumpahan darah yang mengerikan, orang Prancis, Jerman, Italia dan Inggris akhirnya membangun mekanisme yang menjamin benua harmoni, hanya untuk membuat publik Inggris melemparkan kunci pas ke dalam keajaiban mesin. Sangat sulit untuk membangun rezim internasional itu mencegah perang nuklir dan menjaga perdamaian global. Tidak diragukan lagi kita perlu menyesuaikan rezim ini dengan perubahan kondisi dunia, misalnya dengan kurang mengandalkan AS dan memberikan peran yang lebih besar kepada kekuatan non-barat seperti Cina dan India. Tapi meninggalkan rezim ini sama sekali dan kembali ke kekuasaan politik nasionalis akan menjadi pertaruhan yang tidak bertanggung jawab. Benar, pada abad ke-19 negara memainkan permainan nasionalis tanpa menghancurkan peradaban manusia. Tapi itu terjadi sebelum Hiroshima zaman. Sejak itu, senjata nuklir telah meningkatkan taruhannya dan mengubah sifat dasar perang dan politik. Selama manusia tahu caranya memperkaya uranium dan plutonium, kelangsungan hidupnya bergantung pada keistimewaan pencegahan perang nuklir atas kepentingan negara tertentu. Nasionalis yang bersemangat yang berteriak, negara kita dulu, harus bertanya pada diri sendiri apakah negara mereka sendiri, tanpa sistem internasional yang kuat kerjasama, dapat melindungi dunia, atau bahkan dirinya sendiri, dari nuklir penghancuran. Tantangan ekologis. Di atas perang nuklir, dalam beberapa dekade mendatang umat manusia akan menghadapi yang baru ancaman eksistensial yang hampir tidak tercatat di radar politik pada tahun 1964, keruntuhan ekologis. Manusia sedang menggoyahkan biosfer global berbagai bidang. Kami mengambil lebih banyak sumber daya dari lingkungan, sambil memompa kembali ke dalamnya sejumlah besar limbah dan racun, sehingga mengubah komposisi tanah, air, dan suasana. Kami bahkan hampir tidak menyadari banyak cara di mana kami mengganggu keseimbangan ekologis yang halus yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Pertimbangkan, misalnya, penggunaan fosfor sebagai pupuk. Kecil jumlah itu merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Tapi di jumlah yang berlebihan itu menjadi racun. Pertanian industri modern didasarkan pada secara artifisial menyuburkan ladang dengan banyak fosfor, tetapi tingginya limpasan fosfor dari pertanian kemudian meracuni sungai, danau dan lautan, dengan dampak yang menghancurkan kehidupan laut. Seorang petani menanam jagung oleh karena itu, Iowa secara tidak sengaja mungkin membunuh ikan di Teluk Meksiko. Akibat aktivitas tersebut, habitat rusak, hewan dan tumbuhan punah, dan seluruh ekosistem seperti Australian Great Barrier Reef dan hutan hujan Amazon mungkin akan hancur. Untuk ribuan bertahun-tahun Homo sapiens berperilaku sebagai pembunuh berantai ekologi. Sekarang berubah menjadi pembunuh massal ekologis. Jika kita lanjutkan dengan saat ini, tentu saja itu akan menyebabkan tidak hanya pemusnahan sebagian besar dari seluruh kehidupan bentuk, tetapi mungkin juga melemahkan dasar-dasar peradaban manusia. Yang paling mengancam dari semuanya adalah prospek perubahan iklim. Manusia punya telah ada selama ratusan ribu tahun, dan telah bertahan banyak zaman es dan mantra hangat. Namun, pertanian, kota dan masyarakat kompleks telah ada tidak lebih dari 10.000 tahun. Selama ini periode, yang setiap penyimpangan dari standar Holocene akan menunjukkan masyarakat sebagai Holocene, iklim bumi telah relatif stabil. Akad manusia tantangan besar yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ini akan menjadi seperti melakukan percobaan terbuka pada miliaran kelinci percobaan manusia. Kalaupun akhirnya peradaban manusia beradaptasi dengan kondisi baru, siapa mengetahui berapa banyak korban yang mungkin binasa dalam proses adaptasi. Eksperimen yang mengerikan ini telah dimulai. Tidak seperti nuklir perang, yang merupakan potensi masa depan, perubahan iklim adalah kenyataan saat ini. Sana adalah konsensus ilmiah bahwa aktivitas manusia, khususnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, menyebabkan perubahan iklim bumi berubah dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak karbon dioksida kita dapat terus memompa ke atmosfer tanpa memicu bencana alam yang tidak dapat diubah.
Tetapi perkiraan ilmiah terbaik kami menunjukkan bahwa kecuali kami secara dramatis mengurangi emisi gas rumah kaca dalam 20 tahun berikutnya suhu global rata-rata akan meningkat lebih dari 2 derajat C, mengakibatkan gurun meluas, tutup es menghilang, lautan naik dan kejadian cuaca ekstrim yang lebih sering seperti badai dan topan. Perubahan ini pada gilirannya akan mengganggu produksi pertanian, menggenangi kota, membuat sebagian besar dunia tidak bisa dihuni, dan mengirim ratusan juta pengungsi yang mencari rumah baru. Selain itu, kami dengan cepat mendekati sejumlah titik kritis. Bahkan penurunan drastis dalam emisi gas rumah kaca tidak akan terjadi cukup untuk membalikan tren dan menghindari tragedi dunia. Misalnya, sebagai pemanasan global mencairkan lapisan es kutub, lebih sedikit sinar matahari yang dipantulkan kembali dari planet bumi ke luar angkasa. Ini berarti planet menyerap lebih banyak panas, suhu naik lebih tinggi, dan es mencair lebih cepat. Sekali ini umpan balik melewati ambang kritis itu akan mengumpulkan tak tertahankan momentum, dan semua es di daerah kutub akan mencair bahkan jika manusia hentikan pembakaran batu bara, minyak dan gas. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kita mengenali bahaya yang kita hadapi. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang itu sayangnya. Pada 2018, alih-alih mengurangi emisi gas rumah kaca, tingkat emisi global masih meningkat. Umat manusia hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk menyapih diri dari bahan bakar fosil. Kita harus masuk rehab hari ini. Tidak tahun depan atau bulan depan, tapi hari ini. Halo, saya Homo sapiens, dan saya adalah bahan bakar fosil pecandu. Di manakah nasionalisme cocok dengan gambaran yang mengkhawatirkan ini? Apakah ada jawaban nasionalis untuk ancaman ekologi? Bisakah bangsa manapun, bagaimanapun kuat, hentikan pemanasan global dengan sendirinya? Masing-masing negara pasti bisa mengadopsi berbagai kebijakan hijau, banyak diantaranya menjadikan ekonomi yang baik sebagai serta pengertian lingkungan. Pemerintah dapat memajaki emisi karbon, tambah biaya eksternalitas terhadap harga minyak dan gas, mengadopsi lebih kuat peraturan lingkungan, memotong subsidi untuk industri pencemar, dan mendorong peralihan ke energi terbarukan. Mereka juga bisa berinvestasi lebih banyak uang untuk meneliti dan mengembangkan revolusioner ramah lingkungan teknologi, dalam semacam proyek Manhattan ekologis. Internal mesin pembakaran harus berterima kasih atas banyak kemajuan 150 tahun terakhir. Tetapi jika kita ingin menjaga stabilitas fisik dan ekonomi lingkungan sekarang harus pensiun dan diganti dengan teknologi baru yang tidak membakar bahan bakar fosil. Terobosan teknologi dapat membantu di banyak bidang selain itu energi. Pertimbangkan, misalnya, potensi pengembangan daging bersih. Di saat ini industri daging tidak hanya menimbulkan kesengsaraan yang tak terhitung pada miliaran makhluk hidup, tetapi itu juga salah satu penyebab utama pemanasan global, satu konsumen utama antibiotik dan racun, dan salah satu yang terpenting pencemar udara, tanah dan air. Menurut laporan 2013 oleh Lembaga Insinyur Mekanik, dibutuhkan sekitar 15.000 liter segar air untuk menghasilkan 1 kg daging sapi, dibandingkan dengan 287 liter yang dibutuhkan menghasilkan 1 kg kentang. Tekanan terhadap lingkungan kemungkinan akan bertambah buruk seiring dengan meningkatnya kemakmuran di negara-negara seperti Cina dan Brasil memungkinkan ratusan jutaan orang tambahan untuk beralih dari makan kentang ke makan daging sapi secara teratur. Sulit untuk meyakinkan orang Cina dan orang Brasil, belum lagi orang Amerika dan Jerman, berhenti makan steak, hamburger, dan sosis. Tetapi bagaimana jika para insinyur dapat menemukan cara untuk melakukan menumbuhkan daging dari sel? Jika Anda menginginkan hamburger, tanam saja hamburger, alih-alih memelihara dan menyembelih seekor sapi utuh, dan mengangkut sapi bangkai ribuan kilometer. Ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi pembersihan pertama di dunia hamburger ditanam dari sel, dan kemudian dimakan, pada tahun 2013. Biayanya $330. Penelitian dan pengembangan selama 4 tahun berhasil menurunkan harga menjadi $11 per unit, dan dalam dekade berikutnya secara industri menghasilkan daging bersih diperkirakan akan lebih murah daripada daging yang disembelih. Teknologi ini pembangunan dapat menyelamatkan miliaran hewan dari kehidupan yang menyedihkan, bisa membantu memberi makan miliaran manusia yang kekurangan gizi, dan bisa secara bersamaan membantu mencegah kehancuran ekologi. Karenanya ada banyak hal yang pemerintah, perusahaan dan individu dapat melakukannya untuk menghindari perubahan iklim. Tetapi agar efektif, mereka harus dilakukan di tingkat global. Dalam hal iklim, negara tidak berdaulat. Mereka bergantung pada tindakan yang diambil oleh orang lain sisi planet. Republik Kiribati, sebuah negara kepulauan di Pasifik Laut, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi nol dan bagaimanapun tenggelam di bawah gelombang naik jika negara lain tidak mengikutinya.
Cat bisa memasang panel surya di setiap atap di negara itu dan menjadi agurun tandus karena kebijakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab jauh orang asing. Bahkan negara kuat seperti Cina dan Jepang tidak berdaulat secara ekologis. Untuk melindungi Shanghai, Hong Kong dan Tokyo dari banjir dan topan yang merusak, Cina dan Jepang harus melakukannya meyakinkan pemerintah Rusia dan Amerika untuk meninggalkan bisnis mereka seperti pendekatan biasa. Isolasionisme nasionalis mungkin bahkan lebih berbahaya dalam konteksnya perubahan iklim daripada perang nuklir. Perang nuklir habis-habisan mengancam menghancurkan semua bangsa, sehingga semua bangsa memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah pemanasan global. Sebaliknya, mungkin akan berdampak berbeda negara yang berbeda. Beberapa negara, terutama Rusia, mungkin saja mendapatkan keuntungan darinya. Rusia memiliki aset garis pantai yang relatif sedikit, oleh karena itu jauh khawatir daripada Cina atau Kiribati tentang kenaikan permukaan laut. Dan lebih tinggi suhu cenderung mengubah CID menjadi gurun. Mereka mungkin sekaligus mengubah Siberia menjadi keranjang makanan dunia. Apalagi sebagai es mencair di ujung utara, jalur laut Arktik yang didominasi Rusia mungkin menjadi arteri perdagangan global, dan Kamchatka mungkin menggantikannya Singapura sebagai persimpangan jalan dunia. Demikian pula, kemungkinan besar mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan untuk menarik beberapa negara lebih dari yang lain. Cina, Jepang dan Selatan Korea bergantung pada impor minyak dan gas dalam jumlah besar. Mereka akan senang terbebas dari beban itu. Rusia, Iran dan Arab Saudi bergantung mengekspor minyak dan gas. Perekonomian mereka akan runtuh jika minyak dan gas tiba-tiba memberi jalan untuk matahari dan angin. Akibatnya, beberapa negara seperti Cina, Jepang, dan Kiribati kemungkinan akan berusaha keras untuk segera mengurangi emisi karbon global mungkin. Negara lain seperti Rusia dan Iran mungkin jauh lebih sedikit antusias. Bahkan di negara-negara yang berdiri merugi banyak dari global pemanasan, seperti AS, nasionalis mungkin terlalu picik dan terserap untuk menghargai bahayanya. Contoh kecil tapi jitu diberikan Januari 2018, ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif 30% panel surya buatan luar negeri dan peralatan surya, lebih memilih untuk mendukung produsen tenaga surya Amerika bahkan memperlambat peralihan ke energi terbarukan. Energi bom atom adalah ancaman yang sangat nyata dan langsung sehingga tidak ada yang bisa abaikan itu. Pemanasan global, sebaliknya, lebih kabur dan berlarut-larut ancaman. Karenanya setiap kali pertimbangan lingkungan jangka panjang menuntut pengorbanan jangka pendek yang menyakitkan, kaum nasionalis mungkin tergoda untuk melakukannya kepentingan nasional langsung terlebih dahulu, dan yakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka bisa khawatir tentang lingkungan nanti, atau serahkan saja pada orang lain. Atau, mereka mungkin hanya menyangkal masalahnya. Bukan kebetulan itu skeptisisme tentang perubahan iklim cenderung dipertahankan oleh kaum nasionalis baik. Anda jarang melihat sosialis sayap kiri tweet bahwa perubahan iklim adalah tipuan Cina. Karena tidak ada jawaban nasional untuk masalah global pemanasan, beberapa politisi nasionalis lebih suka percaya bahwa masalahnya tidak ada. Tantangan teknologi. Dinamika yang sama cenderung merusak penawar nasionalis manapun hingga yang ketiga ancaman eksistensial abad ke-21, gangguan teknologi. Sebagai kita lihat di bab-bab sebelumnya, penggabungan infotek dan bioteknologi membuka pintu ke banyak skenario kiamat, mulai dari digital kediktatoran hingga penciptaan kelas global yang tidak berguna. Apa jawaban nasionalis untuk ancaman ini? Tidak ada jawaban nasionalis. Seperti dalam kasus perubahan iklim, demikian juga halnya dengan gangguan teknologi, negara bangsa salah kerangka kerja untuk mengatasi ancaman. Karena penelitian dan pengembangan tidak monopoli satu negara, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak bisa batasi mereka sendiri. Jika pemerintah AS melarang rekayasa genetika embrio manusia, ini tidak menghalangi ilmuwan Cina untuk melakukannya. Dan jika perkembangan yang dihasilkan memberi Cina beberapa ekonomi penting atau keuntungan militer, AS akan tergoda untuk melanggar larangannya sendiri. Terutama dalam dunia anjing makan anjing yang xenofobia, bahkan di satu negara memilih untuk mengejar jalur teknologi berisiko tinggi dan menguntungkan, negara lain akan dipaksa untuk melakukan hal yang sama, karena tidak ada yang mampu untuk tetap tinggal. Untuk menghindari perlombaan menuju dasar seperti itu, umat manusia mungkin perlu semacam identitas dan loyalitas global. Apalagi, perang nuklir dan perubahan iklim hanya mengancam kelangsungan hidup fisik umat manusia, teknologi yang mengganggu dapat mengubah sifat kemanusiaan, dan karena itu terkait dengan manusia yang paling dalam keyakinan etis dan agama. Sementara semua orang setuju bahwa kita harus menghindari perang nuklir dan kehancuran ekologi, orang memiliki perbedaan yang sangat luas opini tentang penggunaan bioteknologi dan AI untuk meningkatkan dan menjadi manusia menciptakan bentuk kehidupan baru. Jika umat manusia gagal untuk merancang dan mengatur secara global pedoman etika yang diterima,
Ini akan menjadi musim terbuka untuk Dr. Frankenstein. Ketika harus merumuskan pedoman etika seperti itu, nasionalisme menderita di atas segalanya dari kegagalan imajinasi. Nasionalis berpikir dalam istilah konflik teritorial berlangsung berabad-abad, sedangkan revolusi teknologi abad ke-21 harus benar-benar dipahami dalam istilah kosmik. Setelah 4 miliar tahun kehidupan organik berkembang melalui seleksi alam, sains mengantarkan era kehidupan anorganik yang dibentuk oleh rancangan cerdas. Dalam prosesnya, Homo sapiens sendiri kemungkinan besar akan lenyap. Hari ini kita masih kera dari keluarga hominid. Kami masih berbagi dengan Neanderthal dan simpanse sebagian besar struktur tubuh, kemampuan fisik dan mental kita fakultas. Tidak hanya tangan, mata, dan otak kita yang jelas hominid, tetapi juga adalah nafsu kita, cinta kita, kemarahan dan ikatan sosial kita. Dalam 1 atau 2 abad, file kombinasi bioteknologi dan AI dapat mengakibatkan tubuh, fisik dan sifat mental yang benar-benar terbebas dari jamur hominid. Beberapa percaya bahwa kesadaran bahkan mungkin terputus dari organik apapun struktur, dan dapat menjelajahi dunia maya bebas dari semua biologis dan fisik kendala. Di sisi lain, kita mungkin menyaksikan decoupling lengkap kecerdasan dari kesadaran, dan perkembangan AI mungkin terjadi di dunia yang didominasi oleh super cerdas tetapi sama sekali tidak sadar entitas. Apa yang dikatakan nasionalisme Israel, Rusia atau Prancis tentang ini? Untuk membuat pilihan bijak tentang masa depan kehidupan kita harus pergi jauh melampaui sudut pandang nasionalis dan melihat sesuatu dari global atau bahkan perspektif kosmik. Bumi pesawat luar angkasa. Masing-masing dari 3 masalah ini, perang nuklir, keruntuhan ekologi, dan gangguan teknologi, cukup untuk mengancam masa depan manusia peradaban. Tapi jika digabungkan, mereka menambahkan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelum krisis, terutama karena mereka cenderung memperkuat dan menambah satu lain. Misalnya, meski krisis ekologi mengancam kelangsungan hidup peradaban manusia seperti yang kita kenal, tidak mungkin untuk menghentikan pengembangan AI dan bioteknologi. Jika Anda mengandalkan naik lautan, persediaan makanan yang menipis dan migrasi massal untuk mengalihkan perhatian kita dari algoritma dan gen, pikirkan lagi. Saat krisis ekologi semakin dalam, pengembangan teknologi berisiko tinggi dan keuntungan tinggi mungkin hanya akan terjadi mempercepat. Memang, perubahan iklim mungkin akan melakukan fungsi yang sama seperti 2 perang dunia. Antara 1914 dan 1918, dan lagi antara 1939 dan 1945, laju perkembangan teknologi meroket, karena bangsa terlibat dalam perang total melemparkan hati-hati dan ekonomi ke angin, dan diinvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam semua jenis proyek yang berani dan fantastis. Kebanyakan proyek-proyek ini gagal, tetapi beberapa tank diproduksi, radar, gas beracun, supersonic jet, rudal antar benua, dan bom nuklir. Begitu pula dengan negara yang menghadapi bencana iklim mungkin tergoda untuk menginvestasikan harapan mereka dengan putus asa perjudian teknologi. Umat manusia memiliki banyak kekhawatiran yang bisa dibenarkan AI dan bioteknologi, tetapi pada saat krisis orang melakukan hal-hal yang berisiko. Apapun yang Anda pikirkan tentang mengatur teknologi yang mengganggu, tanyakan pada diri Anda apakah peraturan ini kemungkinan besar akan berlaku bahkan jika perubahan iklim menyebabkan kekurangan pangan global, membanjiri kota-kota di seluruh dunia, dan mengirimkan ratusan jutaan pengungsi lintas batas. Pada gilirannya, gangguan teknologi dapat meningkatkan bahaya perang apokaliptik, tidak hanya dengan meningkatkan ketegangan global, tetapi juga oleh mendestabilkan keseimbangan kekuatan nuklir. Sejak 1950-an, negara adidaya menghindari konflik satu sama lain karena mereka semua tahu bahwa perang berarti kehancuran yang saling terjamin. Tapi sebagai jenis bar ofensif dan defensif senjata muncul, negara adidaya teknologi yang sedang naik daun mungkin menyimpulkan bahwa itu dapat menghancurkan musuh-musuhnya dengan impunitas. Sebaliknya, kekuatan yang menurun mungkin takut bahwa senjata nuklir tradisionalnya akan segera menjadi usang, dan bahwa lebih baik menggunakannya sebelum kehilangannya. Secara tradisional, nuklir konfrontasi menyerupai permainan catur yang sangat rasional. Apa yang akan terjadi ketika pemain dapat menggunakan serangan siber untuk merebut kendali atas bidak lawan, ketika pihak ketiga tanpa nama dapat memindahkan bidak tanpa diketahui siapapun siapa yang bergerak, atau ketika AlphaZero lulus dari biasa catur ke catur nuklir? Sama seperti tantangan yang berbeda kemungkinan akan menggabungkan satu sama lain, demikian juga niat baik yang diperlukan untuk menghadapi satu tantangan mungkin hilang oleh masalah di sisi lain. Negara-negara yang terkunci dalam persaingan bersenjata adalah tidak mungkin setuju untuk membatasi pengembangan AI, dan negara berjuang untuk melampaui pencapaian teknologi saingan mereka akan menemukannya sangat sulit untuk menyepakati rencana bersama untuk menghentikan perubahan iklim. Selama dunia tetap terbagi menjadi negara-negara saingan,
itu akan sangat sulit secara bersamaan mengatasi ketiga tantangan, dan kegagalan bahkan pada satu tantangan depan mungkin terbukti bencana. M kembali ke 1939 atau 1914. Teknologi telah mengubah segalanya menciptakan serangkaian ancaman eksistensial global yang tidak dapat diselesaikan oleh negara manapun sendiri. Musuh bersama adalah katalisator terbaik untuk menempa identitas bersama, dan umat manusia sekarang memiliki setidaknya 3 musuh seperti itu: perang nuklir, iklim perubahan, dan gangguan teknologi. Jika meskipun ancaman umum manusia memilih untuk menghargai kesetiaan nasional tertentu mereka di atas yang lainnya, hasilnya mungkin jauh lebih buruk daripada tahun 1914 dan 1939. Jalan yang jauh lebih baik adalah yang digariskan di Uni Eropa Konstitusi, yang mengatakan bahwa, sambil tetap bangga dengan kebangsaannya sendiri, identitas, dan sejarah, orang-orang Eropa bertekad untuk melampaui divisi mereka sebelumnya dan bersatu semakin erat untuk menempa kesamaan takdir. Itu tidak berarti menghapus semua identitas nasional, menelantarkan semua tradisi lokal, dan mengubah umat manusia menjadi go abu-abu homogen. Maupun apakah itu berarti menjelekkan semua ekspresi patriotisme. Memang dengan memberikan acangkang pelindung militer dan ekonomi kontinental, Uni Eropa bisa dibilang memupuk patriotisme lokal di tempat-tempat seperti Flanders, Lombardi, Catalonia, dan Skotlandia. Ide mendirikan Skotlandia Merdeka atau Catalonia terlihat lebih menarik ketika Anda tidak perlu takut pada orang Jerman invasi dan ketika Anda dapat mengandalkan front Eropa bersama melawan pemanasan global dan perusahaan global. Karena itu, kaum nasionalis Eropa bersikap santai. Untuk semua pembicaraan tentang kembalinya bangsa, hanya sedikit orang Eropa yang benar-benar bersedia membunuh dan dibunuh untuk itu. Ketika Skotlandia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman London pada masa itu William Wallace dan Robert Bruce, mereka harus mengumpulkan pasukan untuk melakukannya. Di sebaliknya, tidak ada satu orang pun yang terbunuh selama 2014 Skotlandia referendum, dan jika orang Skotlandia memilih kemerdekaan, itu sangat bagus. Tidak mungkin mereka harus memulai kembali pertempuran Bannockburn. Itu upaya Katalan untuk melepaskan diri dari Spanyol telah menghasilkan banyak hasil lebih banyak kekerasan, tetapi itu terlalu jauh dari pembantaian Barcelona dialami pada tahun 1939 atau tahun 1714. Seluruh dunia mudah-mudahan bisa belajar dari contoh Eropa. Bahkan di planet yang bersatu akan ada banyak ruang untuk jenis itu patriotisme yang merayakan keunikan bangsa saya dan menekankan saya kewajiban khusus terhadapnya. Namun jika kita ingin bertahan dan berkembang, umat manusia tidak punya banyak pilihan selain melengkapi loyalitas lokal semacam itu dengan kewajiban substansial terhadap komunitas global. Seseorang bisa dan harus setia secara bersamaan kepada keluarganya, lingkungannya, dirinya, profesi, dan bangsanya. Mengapa tidak menambahkan umat manusia dan planet bumi untuk itu daftar? Benar. Jika Anda memiliki banyak loyalitas, terkadang konflik bisa terjadi tak terelakkan. Tapi lalu siapa bilang hidup itu sederhana? Atasi itu. Pada abad-abad sebelumnya, identitas nasional dipalsukan karena manusia menghadapi masalah dan peluang yang jauh di luar lingkup lokal suku, dan yang hanya bisa diharapkan untuk ditangani oleh kerja sama seluruh negeri. Dalam abad ke-21, bangsa-bangsa menemukan diri mereka dalam situasi yang sama seperti yang lama suku. Mereka bukan lagi kerangka yang tepat untuk mengelola yang paling penting tantangan zaman. Kami membutuhkan identitas global baru karena nasional institusi tidak mampu menangani serangkaian global yang belum pernah terjadi sebelumnya kesulitan. Kami sekarang memiliki ekologi global, ekonomi global, dan ilmu global, tapi kita masih terjebak hanya dengan politik nasional. Ini ketidakcocokan mencegah sistem politik melawan kita secara efektif masalah utama. Untuk memiliki politik yang efektif, kita harus mendeglobalisasi ekologi, ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan, atau kita harus mengglobal politik. Karena tidak mungkin untuk mendeglobalisasi ekologi dan pergerakan ilmu pengetahuan, dan karena biaya deglobalisasi ekonomi mungkin akan terjadi menjadi penghalang, satu-satunya solusi nyata adalah mengglobalisasi politik. Ini tidak berarti membangun pemerintahan global, visi yang meragukan dan tidak realistis. Melainkan, mengglobalisasi politik berarti dinamika politik dalam negara dan bahkan kota harus memberi bobot lebih pada masalah global dan minat. Sentimen nasionalis sepertinya tidak banyak membantu dalam hal itu. Mungkin, kemudian, kita dapat mengandalkan tradisi agama universal umat manusia untuk membantu kita menyatukan dunia? Ratusan tahun lalu, agama seperti Kristen dan Islam sudah berpikir dalam istilah global daripada lokal, dan memang begitu selalu tertarik pada pertanyaan besar tentang kehidupan daripada hanya pada perjuangan politik bangsa ini atau itu. Tapi apakah agama tradisional masih relevan? Apakah mereka mempertahankan kekuatan untuk membentuk dunia, atau mereka hanya lamban peninggalan dari masa lalu kita?
dibuang di sana-sini oleh kekuatan besar modern negara bagian, ekonomi dan teknologi,